Bagi Bapak Ibu yang sudah masuk di dalam ruangan Zoom meeting, diharap mengubah nama di Zoom sesuai format nama asli presentasi yang contohnya sudah dikirimkan di kolom chat Zoom. Bapak Ibu juga dapat kunjungi akun sosial media Tim Sakti untuk mendapatkan informasi menarik mengenai kegiatan-kegiatan kami dan juga informasi produk layanan dari Sakti di Instagram, Facebook, dan YouTube dengan akun Sakti Center. Bapak Ibu juga diharap mengisi link daftar hadir pada kegiatan workshop siang hari ini karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Bentuk linknya juga sudah kami kirimkan pada kolom chat Zoom. Baik Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul secara daring di acara Workshop Sakti Center Batch 17 pada siang hari ini. Perkenalkan, saya Yudina Amelia dari Tim Sakti yang akan memandu kegiatan kita selama sesi berlangsung. Workshop ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2025. Dimulai setiap hari pukul 13.15 sampai dengan selesai dan menggunakan link Zoom yang sama setiap harinya. Jadi Bapak Ibu sekalian cukup simpan tautan ini untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya di waktu yang sama. Berikut adalah susunan acara kita pada siang hari ini. Yang pertama ada pembukaan, pembacaan doa, foto bersama. Materi hari ketiga yaitu unit usaha retail yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Diskusi dan tanya jawab diakhiri oleh penutup. Sebelum kita mulai memateri, mari kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar kegiatan hari ini berjalan lancar dan bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Doa selesai. Selanjutnya kita akan melakukan foto bersama. Mohon kesediaan dari Bapak Ibu sekalian untuk mengaktifkan kamera terlebih dahulu untuk kita mulai sesi fotonya ya. Baik, di sini ada Pak Beni dan ini atas nama Vivo ya. Boleh diaktifkan terlebih dahulu kameranya. Oke, baik. Kita mulai ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Sekali lagi ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian atas partisipasinya.
Selanjutnya kita masuk saja ke materi ya, yaitu unit usaha retail yang akan disampaikan oleh Mas Firman. Selama penyampaian materi, Bapak Ibu boleh langsung menuliskan pertanyaan di kolom chat Zoom atau menyampaikan langsung saat sesi tanya jawab nanti. Kepada Mas Firman, apakah sudah siap, Mas? Ya, halo Mbak, sudah siap. Oke, baik. Kepada Mas Firman, dipersilahkan. Oke, baik. Mungkin sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya, sebelum memulai materinya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Firmansyah, saya staf bisnis dan trainer di Sakti yang hari ini diberikan kesempatan untuk mengisi materi workshop terkait unit usaha atau unit retail dari koperasi. Nah, sebelumnya kemarin itu sudah ketemu juga ya. Itu kemarin kemarin itu membahas terkait aplikasi core atau aplikasi untuk operasional koperasi seperti untuk transaksi dan untuk pengajuan pinjamannya nanti. Nah, untuk sekarang kita membahas terkait untuk eh, unit retailnya atau toko dari koperasinya gitu. Bagaimana pengelolaannya, lalu pelaporan-pelaporannya di unit toko. Nah, kita bahas di aplikasi sekarang. Mungkin saya izin share screen-nya untuk materi hari ini. Mungkin dari Bapak Ibu juga bisa sambil mencoba ya untuk aplikasinya. Nanti mungkin dari tim kami akan mengirimkan link aplikasinya dan usernya nanti. Baik, sebentar. Nah, ini apakah sudah tampil untuk eh, share screen-nya? Mungkin masih prosesnya, Mas. Oh iya, sudah, Mas. Sudah ya. Oke. Nah, jadi ini tampilan untuk aplikasi. Ada di apa namanya supermarket supermarket yang sudah besar gitu. Jadi untuk harganya itu dicek sendiri. Lalu ada IPOS atau POS ya di sini atau ini kepanjangan dari Point of Sales. Nah, POS ini. Lalu ada iKios. Nah, untuk iKios ini biasanya dipakai di seperti kafe atau mungkin tempat-tempat sananya itu langsung dilakukan di kasir gitu. Di kasir, lalu dari kasirnya itu tinggal memilih dari produknya saja karena sudah tampil untuk foto dan harga barangnya. Lalu ada web kios, ada gudang dan ada modul produksi untuk koperasi produsen di sini. Nah, untuk workshop sekarang kita akan fokus membahas terkait e-finance atau dashboard keuangan dari unit toko dan modul e-pos di sini atau modul untuk transaksi kasir nantinya. Nah, untuk sekarang mungkin kita bahas e-finance-nya terlebih dahulu ya atau back office-nya dari eh, tokonya gitu. Bagaimana cara menginput, lalu bagaimana cara merestock barang, menambahkan barang, penjualan. Ini di sini. Sebentar. Oke, jadi seperti tampilan dashboard awal atau dashboard pertama yang ditampilkan
di aplikasi Sakti Multiusaha. Nah, di sini ada menampilkan dari nominal-nominal yang telah ditransaksikan seperti penjualan dan pembelian. Nah, untuk penjualan di sini ada beberapa ya, lumayan banyak. Di sini ada nominal pembayaran. Nah, pembayaran ini dari customer ke toko ini. Lalu ada piutang atau apabila ada customer yang membeli barang, namun metode pembayarannya itu atau jenis pembayarannya itu kredit di sini atau hutang gitu ya, emang hutang. Lalu ada nominal transaksi yang dilakukan di IPOS, nominal transaksi yang dilakukan di ISOP, lalu nominal transaksi yang dilakukan di IKIOS, dan total semuanya di sini. Nah, oke, di sini juga ada ya untuk pembelian nominal pembayaran, utang, dan totalnya. Nah, pembayaran di sini itu mengacu ke pembayaran yang telah dilakukan koperasi saat restock barang nantinya, saat pembelian barang untuk merestock barang gitu. Nah, di sini juga ada utang atau yang belum dibayarkan ke supplier. Utangnya tampil di sini. Lalu ada total juga di sini. Nah, mungkin sebelum ke menu-menu yang lain, kita settingan awalnya itu seperti apa itu kita bahas terlebih dahulu ya. Nah, untuk setting-setting ini ada di menu eh, profile di sini yang ada di pojok kanan atas. Nah, di sini kan ada beberapa menu ya. Menu profile untuk mengganti foto profile atau untuk mengganti username dan password di sini. Lalu menu pengaturan, menu dan menu backup dan restore di sini. Nah, kita akses menu pengaturan terlebih dahulu ya. Ini terkait pengaturan-pengaturan umumnya di koperasi atau di tokonya. Di sini bisa disesuaikan dari nama perusahaan, nomor telepon toko atau toko ya disebutnya, bukan nama perusahaan, nama toko, nomor telepon, dan email apabila ada. Itu bisa diinput di sini. Nah, lalu di bawahnya ada pilihan di sini untuk otomatis atau tidaknya seperti auto generate nomor slip yang ada nantinya di jurnal itu apakah akan digenerate otomatis oleh sistem atau diurutkan manual oleh koperasi. Apabila ingin diotomatiskan untuk mengurutnya gitu ya, ini bisa di-enablekan saja untuk auto generate nomor slipnya. Nah, lalu di sini juga ada penjualan dengan kode batch produk. Nantinya saat penginputan produk itu ada kolom batch produk. Nah, dengan kode itu bisa diisi. Nah, selanjutnya ada penjualan dengan dua satuan produk, Bu. Ini misalkan ada picisan, ada dusan. Ini bisa dihidupkan atau dimatikan. Nah, dan ini ada yang lumayan penting di sini, yaitu status minimal stok penjualan nih. Ada beberapa pilihan di dalamnya. Ada tidak ditampilkan, ada ditampilkan bisa dijual, ada ditampilkan tidak bisa dijual. Jadi contohnya misalkan produk A itu stoknya sudah kosong. Nah, apabila dari koperasi memilihnya tidak ditampilkan, ini saat pengiriman produk itu tidak akan ada, tidak akan tampil saat dicari. Apabila ditampilkan, lalu bisa dijual, nah nantinya itu bisa dicari, bisa diinput, namun nanti stoknya itu minus. Lalu ditampilkan tidak bisa dijual. Nah, ini tampilkan untuk produknya, namun si keterangannya itu nol, jadi tidak bisa dibeli gitu. Nah, biasa itu ada yang tidak ditampilkan, ada yang ditampilkan tapi tidak bisa dijual seperti itu. Nah, selanjutnya di sini juga di bawahnya itu ada tanda tangan akuntan. Di sini bisa diupload ya. Kita ke pinggirnya ada nomor seri di sini. Nah, untuk nomor seri ini nantinya berkaitan dengan nomor pada laporan-laporan dari penjualan atau pembelian nantinya. Seperti NV untuk invoice, PBL untuk pembatalan, dan PLNS untuk pelunasan. Nah, sedangkan di pembelian ini ada PO untuk penerimaan atau purchase order,
lalu PB untuk pembayaran di sini. Jadi ini hanya keterangan saja nantinya di nomor, misalkan nomor penjualannya. Geser ke kanan lagi ada, settingan pembelian di sini. Ini settingan untuk, men-setting PPN-nya nanti saat pembelian. Lalu ada, settingan invoice di sini. Nah, invoice ini nantinya akan berhubungan dengan penjualan di sini. Nanti ada menu invoice. Nah, di menu invoice itu nantinya ada settingan untuk header dan footer-nya atau kepala dan, kakinya gitu ya. Nanti bisa di-input atau diedit, misalkan ingin kepala dari laporannya atau dari suratnya itu nama dari tokonya gitu, nama dari toko koperasi. Nah, itu bisa di, customize atau disesuaikan di pengaturan invoice ini. Nah, selanjutnya di sini juga ada biaya layanan. Itu biaya layanannya akan ditetapkan, berapa rupiah. Itu sesuai dikembalikan lagi ke koperasi. Biasanya kalau biaya layanan itu ada di berapa rupiah. Nanti bisa di-input di biaya layanan ini. Nah, digeser ke bawah ada stempel dan gambar lunas di sini. Jadi untuk gambar lunas dan stempel ini akan dipakai di, invoice nantinya apabila sudah lunas. Nanti akan terstempel otomatis atau mungkin dari rekan-rekan sekalian itu, untuk stempelnya memakai stempel koperasi gitu sebagai tanda lunas dari invoice-nya itu. Itu bisa juga disesuaikan. Namun di sini ada ketentuan, yaitu, gambarnya yang di-upload itu hanya bisa gambar dengan ukuran 100 kali 500 piksel di sini. Dan untuk gambar lunasnya juga sama untuk ukurannya, 100 kali 500 piksel. Digeser ke kanan ini ada backup. Nah, untuk menu backup di sini, ini sudah dipindahkan. Jadi, untuk menu backup ini sudah tidak terpakai karena sudah dipindahkan untuk menunya menjadi menu tersendiri, yaitu backup dan restore. Nah, sebelumnya memang di aplikasi itu hanya bisa membackup saja. Namun setelah update, karena di aplikasi itu dilakukan, pembaharuan terus ya, penyesuaian dengan kebutuhan koperasi sekarang, ini untuk menu backupnya dipindahkan ke menjadi menu terpisah agar bisa me-restore. Nah, lalu ada maksimal detail barang. Nah, maksimal detail barang ini berkaitan saat dengan pembelian atau penerimaan nantinya atau penjualan. Jadi maksimal data yang di-input pada, invoice atau data yang tampil pada invoice itu maksimalnya ada berapa barang. Nah, di sini itu maksimalnya ada 100 barang. Jadi invoice-nya itu maksimal bisa menginput sampai 100 barang. Nah, namun ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan koperasi. Misalkan koperasi itu hanya, eee belanja itu cuma ada beberapa barang saja gitu ya, tidak sampai puluhan gitu. Nah, ini bisa disesuaikan di sini ya. Nah, lalu ada jenis anggota. Nah, dikarenakan aplikasi Sakti Multi Usaha ini itu, berkaitan atau, saling terintegrasi ya dengan aplikasi Sakti online-nya yang kemarin dibahas. Jadi anggotanya juga sudah masuk otomatis di aplikasi Sakti Multi Usaha ini. Nah, lalu di sini ada settingan untuk akuntingnya apabila, transaksi penjualan karena nantinya harus tercatat ya di neraca dan laba rugi untuk penjualan itu. Dan juga di sini ada settingan untuk transaksi pembelian akan masuk ke akun mana, seperti itu. Misalkan biasanya untuk debitnya ke kas toko dan untuk kreditnya itu bisa biasanya di, persediaan. Nah, lalu ada settingan e-pos. Nah, untuk settingan e-pos ini hanya ada satu, yaitu untuk mengirimkan struk otomatis ke email customer gitu. Ini juga apabila email customer-nya itu aktif. Kalau tidak aktif, tetap dikirimkan namun customer-nya itu tidak akan menerima karena sudah tidak aktif. Nah, apabila akan seperti itu bisa di-checklist saja di sininya. Jadi untuk misalkan, ada customer yang lagi terburu-buru gitu ya belanjanya, lalu struknya itu belum sempat diberikan. Nah, untuk menanggulangi, eee, masalah itu, kami buatkan di sini
agar bisa dikirim otomatis struknya ke email customer atau anggota. Nah, seperti itu untuk menu pengaturan. Nah, di bawahnya kita masuk ke menu yang di kiri ya, yang dashboard, penjualan, pembelian, persediaan, akunting, laporan, dan administrasi. Mungkin kita bahas satu-satu ya. Kita bahas di administrasinya terlebih dahulu. Nah, di menu administrasi ini ada beberapa submenu. Yang pertama ada anggota, customer, jenis customer, supplier, outlet, dan yang lainnya. Nah, apabila dari koperasi ingin melihat apa namanya anggota ya yang sudah masuk ke aplikasi Sakti Multiusaha ini bisa dilihat di menu administrasi anggota di sini. Jadi sudah terintegrasi. Misalkan ingin dibandingkan dengan eh, anggota yang ada di core-nya. Misalkan di sini ada 58 anggota. Nah, dibandingkan dengan aplikasi Sakti Online-nya, apakah sama atau tidak? Seperti itu. Lalu di sini juga bisa dilihat untuk detail dari anggota tersebut. Misalkan ingin berbelanja, tapi kita lihat dulu untuk detailnya. Karena berbelanjanya itu dengan jenis jenis transaksi kredit gitu ya. Kadang kan biasanya ada koperasi yang eh, untuk transaksi kredit itu hanya berlaku di beberapa anggota yang memiliki eh, pelayanan khusus atau misalkan simpanannya sudah besar gitu ya di koperasi. Nah, itu baru bisa kredit. Nah, itu bisa dilihat di detail anggota ini. Lalu di bawahnya ada customer. Nah, bedanya anggota dengan customer ini, apabila anggota ini masih di lingkup koperasi nih. Nanti apabila dari rekan-rekan sekalian itu tokonya umum gitu ya, tidak sebatas di koperasi saja untuk yang berbelanjanya, atau tidak sebatas anggota saja yang berbelanja ke toko koperasinya, ada customer dari luar gitu ya, ini bisa ditambahkan jenis customer-nya di sini. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan ada tamu dari luar gitu, misalkan dari eh, koperasi rekan-rekan sekalian itu koperasi karyawan gitu. Nah, kalau koperasi karyawan seperti itu kan seringkali ada tamu dari luar kan yang mengunjungi kantor. Nah, lalu biasanya suka berbelanja atau misalkan membeli minuman lah minimal ya ke toko itu. Nah, itu bisa ditambahkan di sini. Bisa ditambahkan dengan nama pribadinya gitu ya, atau bisa juga ditambahkan misalkan, hanya satu customer saja untuk semua, customer umum yang berbelanja di koperasi gitu. Itu bisa ditambahkan dengan cara seperti ini, dibedakannya jadi misalkan untuk umum ya, jadi bisa ditambahkan customer umum saja di sininya, alamatnya bisa diminuskan saja. Nah, kalau sudah seperti ini bisa di-input untuk, apa namanya, customer-customer umum gitu atau customer-customer tamu yang datang untuk berbelanja ke koperasi atau ke toko koperasi. Nah, selain customer di sini juga ada jenis customer. Nah, jenis customer ini nantinya bisa, ditujukan untuk perbedaan dari harga barang yang dijual nih. Misalkan, dari koperasinya itu ada perbedaan barang antara customer luar dengan anggota koperasi gitu ya. Nah, ini bisa ditambahkan di jenis customer ini. Nanti bisa disetting untuk perbedaan harga barangnya. Lalu di sini ada menu supplier. Nah, untuk menu supplier ini wajib diisi ya rekan-rekan sekalian. Karena nantinya saat pembelian atau restock barang, dari barang-barang yang sudah masuk ke aplikasi itu mengikat ke eh, akun atau data master supplier ini. Jadi misalkan eh, ada produknya itu Indomie gitu. Indomie kan dari PT Indofood ya, kalau tidak salah. Dari Indofood. Nah, itu kan dari suppliernya langsung ya kalau berbelanja. Nah, kalau seperti itu bisa dikaitkan nantinya. Jadi saat retur barang atau nanti pembelian, tinggal
pilih untuk, nama supplier-nya nanti akan, eee, tampil atau bisa dicari untuk produknya, kecuali, produknya itu tidak ada di supplier tersebut. Nah, kalau seperti itu tidak akan muncul saat dicari untuk produknya. Misalkan seperti ini ya, karena ada beberapa kasus dari koperasi itu berbelanjanya tidak dari supplier langsung. Ada yang beli dari supermarket atau toko grosiran biasanya. Nah, kalau seperti itu bisa dimasukkan saja nama grosirnya atau nama, supermarketnya. Contohnya seperti ini ya, di sini ada CV sumber pangan. Nah, untuk CV sumber pangan ini kan, eee, bukan supplier seperti Indofood atau misalkan Ultra Jaya gitu kan ya. Ini biasanya untuk, toko kelontongan atau toko grosir. Nah, bisa juga ditambahkan seperti ini apabila, eee, da dari koperasi berbelanjanya itu tidak langsung ke supplier. Selanjutnya ada menu outlet di sini. Menu outlet ini bisa dipakai apabila dari koperasi itu tokonya sudah banyak nih cabangnya, misalkan di kota A, di kota B, atau di kecamatan A, kecamatan B, ini bisa ditambahkan untuk outletnya. Nah, outlet di sini nantinya bisa digunakan untuk mutasi stok barang. Misalkan di outlet A, itu harga barang B itu kosong, sedangkan di outlet B, itu harga barang B itu, masih banyak gitu ya, masih melimpah. Nah, itu bisa dimutasikan ke outlet A agar memenuhi, stok yang dibutuhkan di outlet A, seperti itu. Nah, lalu di sini ada e-kios dan web kios. Nah, jadi e-kios dan web kiosnya itu di-setting di sini. Nah, untuk pemakaiannya tadi di modul yang awal kita jelaskan ya tadi. Nah, selanjutnya ada menu voucher. Nah, untuk menu voucher ini biasanya digunakan apabila koperasi-koperasi, atau koperasi rekan-rekan sekalian itu memberikan voucher kepada anggota sebagai reward lah ya, atau sebagai, eee, balasannya gitu. Misalkan, dari anggota itu memiliki saldo tabungannya itu lebih dari 100 juta gitu kan ya. Nah, koperasi ingin, membalasnya gitu ya. Itu bisa diberikan voucher atau misalkan di setiap bulan itu ada voucher gitu ya untuk dipakai di toko. Nah, ini bisa ditambahkan di sini. Cara menambahkannya bisa diklik tambah baru. Ini kode voucher ini kode yang akan di-input nantinya saat, eee, apa namanya, saat input barang di POS-nya nanti. Misalkan, eee, kodenya tes ya, 123. Berlakunya hanya hari ini saja, jumlah aktifnya 1 bank, kita ganti jadi 5, potongannya ini bisa habis 100.000 gitu ya, misalkan. Lalu diklik simpan. Sebentar, kayaknya ada salah. Hmm, Kita perpanjang sampai tanggal 4, disimpan. Nah, di sini untuk voucher yang berlaku itu akan ada indikator warna hijau. Apabila sudah tidak berlaku, ini indikatornya akan berwarna merah seperti ini. Nah, selanjutnya di sini ada saktiling atau, apabila dari rekan-rekan sekalian nantinya ingin bertransaksinya itu bisa melakukan pembayaran lewat saktiling. Nah, ini bisa ditambahkan terlebih dahulu ya untuk rekening saktilingnya di sini, di menu saktiling. Nah, di sini juga bisa menambahkan rekening bank di sini. Nah, jadi bisa di-input untuk nama banknya. Nantinya bisa diisi untuk nomor rekeningnya di sini, lalu bisa disimpan. Nah, selanjutnya di sini ada metode pembayaran. Nah, metode pembayaran ini yang nantinya akan dipakai saat, anggota itu melakukan transaksi gitu ya. Di sini bisa ditambahkan melalui QRIS, atau mungkin kredit atau tunai, atau yang lainnya ya gitu. Ini agar nanti saat pencatatannya di laporan itu
lebih rapih gitu ya untuk filternya. Nah ya, seperti itu. Nah, kita lanjut ke menu persediaan di sini. Nah, di menu persediaan ini dipakai untuk nantinya menginput barang, lalu, eee, menambahkan kategori barang, atau melakukan tutup stok, lalu, stok hot name. Nah, ditambahkannya di sini, di prosesnya ya, di menu persediaan ini. Nah, di sini juga sudah tampil beberapa, tombol tambahannya seperti cetak barcode barang, cetak harga, lalu impor, ekspor, dan tambah baru di sini. Nah, kita bahas satu-satu ya untuk tombolnya di sini. Nah, di sini kan ada cetak barcode barang nih. Nah, cetak barcode barang ini biasanya digunakan apabila ada barang gitu ya, misalkan dari, toko rekan-rekan koperasi sekalian, itu dari tokonya ada produk yang tidak memiliki barcode, contohnya beras gitu ya. Beras kan tidak memiliki barcode atau mungkin, sayuran gitu ya. Nah, lalu, transaksinya itu inginnya cepat gitu, bisa di-scan oleh scanner. Nah, itu bisa ditambahkan untuk barcode-nya. Di sini kan ada kolom kode barcode nih. Nah, apabila sudah ditambahkan, ini bisa dicetak barcode, lalu di-checklist saja di sini. Setelah itu bisa di-print barcode. Nah, nantinya ini bisa ditempelkan ke barang-barang yang terkait gitu ya, untuk mempermudah nantinya saat transaksi, begitu. Terus nah, lalu di sini juga ada cetak harga barang. Nah, untuk cetak harga ini biasanya dipakai apabila dari, toko koperasi rekan-rekan itu memakai rak seperti di supermarket-supermarket gitu ya, yang di raknya itu sudah ada harga barangnya, gitu. Nah, caranya sama seperti tadi ya, cetak barcode barang. Bisa di-checklist terlebih dahulu, lalu di-print lebar harga. Nantinya tampilannya akan seperti ini ya. Sebentar. Oh, ini tampil ya. Ini akan seperti ini. Nah, biasanya ini untuk harganya itu disisipkan di rak rak barang yang, terkait gitu. Nah, selanjutnya di sini ada menu form import data. Nah, untuk import data ini kan, apabila menambahkan barangnya satu-satu lumayan lama ya, lumayan apa namanya, memakan banyak waktu. Nah, cara cepatnya ini bisa melakukan import data, dengan catatan data yang diimport itu belum ada di aplikasinya, jadi belum ada sama sekali gitu. Nah, caranya diimport data saja. Untuk template-nya seperti ini ya, kita tampilkan. Nah, untuk importnya tampilannya seperti ini ya. Jadi ada kode produk, nama barang, barcode apabila ada, rak, gudang, outlet, dan yang lainnya. Ini yang perlu diisinya gitu ya. Seperti supplier, harga persediaan atau harga beli, lalu bisa tambahkan untuk harga jualnya juga. Nah, selanjutnya di sini ada ekspor data ke Excel. Ini biasanya untuk dilakukan untuk apa namanya stock of name biasanya. Karena kan stock of name itu harus berkeliling yang mengecek stok fisik dengan stok yang ada di aplikasi. Nah, mungkin agak bingung ya karena kan belum pernah, di sini juga kita langsung ke pengecekan-pengecekan tombolnya, tapi barangnya kita belum pernah ditambahkan. Kita tambahkan terlebih dahulu ya, coba menambahkan untuk barang baru itu. Kita klik di sini ada tombol tambah baru. Nah,
Di sini ada icon segitiga tanda seru. Nah, untuk icon ini wajib diisi ya. Jadi tidak boleh kosong. Kita coba tambahkan ya. Produknya susu ultra di sini. Kalau tidak ada rak atau gudang, ini bisa dilewat saja. Nah, lalu untuk statusnya, di sini bisa beli putus atau juga bisa beli konsinyasi. Nah, kategori barangnya bisa dipilih karena di sini harus di aplikasi itu harus dikategorikan agar nantinya saat melihat laporannya gampang untuk menfilternya gitu, memilah-milahnya, misalkan untuk kategori ini di filternya bagaimana itu agar gampang. Nah, lalu supplier di sini ini juga wajib diisi. Nah, di sini ada jumlah stok minimal dan jumlah stok maksimal nih. Nah, untuk jumlah stok minimal nantinya apabila dari stok barangnya itu sudah menginjak jumlah stok minimal ini, nanti ada indikator seperti tadi voucher, itu indikatornya. Itu bulat merah apabila stoknya sudah menyentuh jumlah stok minimal, seperti itu. Apabila masih aman, nanti indikatornya itu akan berwarna hijau di sini. Nah, lalu ada jumlah stok maksimal, nanti ada masih sama ya untuk konsepnya seperti jumlah stok minimal. Selanjutnya ada jumlah stok utama di sini. Stok utama itu stok yang ada di toko. Jadi misalkan di toko itu ada 100 pieces gitu ya. Nah, lalu satuannya itu apa? Bisa dus, bisa pieces, atau yang lainnya, bisa botol gitu ya. Cuman biasanya ini bisa diisi pieces gitu ya. Diisi pieces. Nah, konversi stoknya ini nantinya untuk produk yang dus gitu. Karena kan untuk dus itu apabila ingin dijual menjadi pecahan atau dibongkar gitu ya dusnya, itu kan harus ada konversi stoknya nih yang pasti. Dari satu dus itu kita mendapat berapa jumlah produknya. Misalkan kita bongkar dus teh pucuk harum gitu ya. Nah, itu diisi dusnya itu ada berapa pieces. Jadi itu bisa diisi di sini. Misalkan 24, 24 pieces, sebentar. 24 pieces dibagi dengan eh bentar, satu berarti satu dus, satu teh pucuk itu dikalikan berapa nantinya agar mendapat satu dus, yaitu 24 pieces. Berarti satu dibagi 24 24 pieces nantinya. Lalu di sini juga ada harga persediaan atau harga saat beli di sini. Misalkan harganya itu kita patok 30.000 gitu ya. Nah, apabila dari Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, untuk marginnya sudah ada persentase pastinya, ini bisa diinput nantinya di margin di sini. Nanti untuk harga tunainya atau harga jualnya itu akan menyesuaikan. Misalkan marginnya kita ingin 10% gitu ya. Nah, di sini kan jadi 30.000, 33.000, oh 100. Nah, jadi 33.000 di sini. Nah, lalu di sini ada harga kredit. Harga kredit ini untuk nantinya pembelian kredit dari anggota biasanya. Misalkan harga kreditnya ini ingin dipatok 35.000 gitu ya. Nah, seperti ini 35 untuk jenis. Nah, lalu di sini juga 35.000. 35.000. Kita samakan saja ya di sini agar gampang. Ini.
supaya misalkan dari nomor kopi itu ya, disimpan. Ya, sudah tambahkan susu ultra di sini. Nah, di sini juga ada kategori barang. Kategori barang ini untuk mengelompokkan produk-produk nantinya. Misalkan kategorinya itu minuman. Minuman kan ada banyak gitu ya. Ada minuman manis atau minuman berwarna atau minuman seperti air mineral gitu yang tidak berwarna. Nah, lalu ada kelompok rak apabila nantinya bisa ingin mengelompokkan raknya gitu ya. Misalkan makanan-makanan saja, minuman, isinya minuman semua atau misalkan makanan ringan atau cemilan manis gitu ya, itu bisa dikelompokkan di sini. Nah, untuk kelompok barang ini lebih ke general gitu. Misalkan obat-obatan. Nah, obat-obatan itu kan ada banyak ya jenisnya, ada obat, sakit kepala, obat batuk, obat pilek. Nah, dari satu obat batuk saja itu ada banyak mereknya ya kan. Nah, itu bisa dikelompokkan di sini. Ini jadi lebih general gitu. Nah, lalu di sini ada gudang. Gudang ini untuk, apabila dari koperasinya itu gudangnya sudah terpisah nih, tidak menyatu dengan outlet sekarang. Nah, ini bisa ditambahkan gudang di sini. Lalu ada, masuk dan keluar barang. Nah, masuk dan keluar barang ini berkaitan dengan, proses retur nantinya, retur barang gitu ya. Nah, kita coba ya, berarti kalau retur keluar atau retur pembelian gitu ya, nah bisa diisi. Misalkan kita tambah baru, ininya retur pembelian, kode barangnya 001, 02, sulta, ininya quantity yang dikembalikannya gitu ya, berapa banyak, misalkan kita kembalikan 10 karena cacat kah, atau karena sudah mendekati expire kah, atau karena alasan yang lainnya gitu ya. Tinggal diklik simpan. Nah, terusnya ini dari produk susu ultra, ini di stok barangnya sudah berkurang sebesar 10, sisanya 90. Sudah berkurang yang 90 di sini. Nah, kan kalau di retur, nantinya itu pasti akan kembali lagi gitu ya barangnya, karena ditukar saja gitu. Nah, kalau kembali lagi barangnya atau masuk lagi, ini bisa diproses masuk barang di sini. Jadi kalau diklik tambah baru, nah, di sininya di pembelian atau misalkan penyesuaian di sini tidak ada susu ultra susu. Kan kita mengaturnya 10 pieces ya. Kita kembalikan lagi 10 pieces di sini. Sudah berhasil, nanti di stok barangnya itu akan kembali lagi ke 100 seperti itu. Nah, untuk masuk barang. Nah, di sini juga ada penyesuaian. Nah, penyesuaian ini biasanya dilakukan sehabis top up name nih. Apabila ada minus-minus atau selisih-selisih antara barangnya gitu ya. Misalkan barang fisiknya itu ada 200, namun di aplikasi ada 300 kan itu selisih 100 biji gitu ya dari barangnya itu. Nah, dilakukan penyesuaiannya ini bisa di menu ini. Kita contohkan ya, kita kan semua persediaan. Kita akan eh, coba menyesuaikan ya. Misalkan dari susu ultra ini setelah stok opening ini hanya ada 90 nih untuk stoknya gitu. Tidak ada 100. Nah, ini caranya bisa dipenyesuaikan di sini agar tidak minus nantinya ya saat tutup stok nantinya. Caranya bisa memakai minus 10 tadi. Nah kan eh, kurang ya.
di sini. Nah, sudah seperti ini bisa diklik simpan. Sudah, nanti di stok barangnya akan berkurang lagi. Jadi 90 pieces lagi. Nah, nantinya akan ada muncul stock opening, menu stock opening di sini. Nah, selanjutnya di sini ada mutasi stok. Nah, mutasi stok ini dilakukan apabila yang tadi ya, apabila ada kebutuhan mendesak terkait barang yang belum kita restock lagi gitu. Jadi dimutasi dari outlet lain ke outlet pusatnya gitu misalkan. Selanjutnya ini ada tutup stok, mungkin tutup stok kita skip terlebih dahulu karena nantinya akan berhubungan dengan HPP intinya ya. Dan ada update penjualan, update harga kelompok barang, paket persediaan, dan harga di sini. Nah, kita lanjut ke menu penjualan di sini. Nah, menu penjualan ini ada beberapa submenu, yaitu invoice, pembatalan, penerimaan, dan sales order. Nah, untuk sales order, ini bisa dipakai apabila dari koperasi itu eh, memposisikan tokonya itu sebagai sales atau supplier gitu. Jadi misalkan tokonya itu menjual lagi barangnya ke customer untuk dijual lagi oleh customernya gitu ya. Nah, ini bisa memakai order di sini. Mungkin kita bahas yang pentingnya ya, ini invoice, pembatalan dan penerimaan karena ini lumayan penting nih di sini di penjualan ini. Kita masuk ke menu invoice terlebih dahulu ya. Nah, kita tambah baru. Jadi untuk proses penjualan di aplikasi Sakti Multi Usaha ini ada dua cara nih. Ada dengan menginput dari invoice-nya, ada juga yang dari kasir tadi itu. Nah, untuk dari kasir itu kan berbeda ya modulnya. Nah, ini kita bahas untuk yang eh, di menu penjualan invoice-nya. Nah, bedanya apa sih untuk invoice dan kasir itu? Biasanya untuk kasir itu transaksi-transaksi yang kecil gitu lah ya, yang hanya membeli satu dua barang gitu, atau bahkan lebih. Nah, kalau invoice biasanya ini transaksi yang diperlukan eh, laporannya atau faktur ya biasanya, yang biasanya itu dipegang customer yang membeli dan tokonya gitu sebagai bukti transaksi. Nah, cara menambahkannya ini bisa dipilih terlebih dahulu customernya, apakah anggota atau customer umum. Kalau customer umum bisa tinggal di input di sini, nah, misalkan atas nama saya ya. Misalkan belum ada nih namanya gitu di customer, itu bisa ditambahkan terlebih dahulu, lalu klik tambah yang warna kuning tadi ada di sini ya. Nanti itu tambah otomatis. Nah, selanjutnya di sini tinggal di input saja barang yang dibelinya. Misalkan dari susu ultra ada yang beli sebanyak 20 pieces gitu ya. Yang sebagai contoh saja ya. Lalu diklik simpan. Kita mungkin buat dua ya kita. Kita beli Tenggo saja ya di sini. Lalu beli 5 gitu. Diklik simpan. Nah, kalau sudah seperti ini kan sudah tercatat ya ini nomor transaksinya. Nah, untuk nomor transaksinya ini mengacu ke ini nomor transaksi, ini user yang digunakan, kodenya, lalu transaksi keberapa di sini. Nah, nah, lalu di sini ada menu pembatalan
dan penerimaan. Nah, kita coba batalkan terlebih dahulu ya, satu di sini. Masuk ke menu pembatalan. Oh, mungkin sebelum pembatalan di sini ada button nih. Nah, di sini bisa dilihat nih dari detail barang, lalu bisa cetak struk, cetak faktur di sini, lalu cetak DO atau dilakukan penerimaan langsung. Di sini juga masih banyak, ada kirim invoice, mengedit, hapus, lalu lihat aktivitas dan di sini ada dokumen terakhir itu sebentar. Mencetak faktur atau mengekspor faktur menjadi PDF di sini. Nah, mungkin kita pembatalan terlebih dahulu ya. Nah, cara pembatalannya ini apabila misalkan dari customer-nya itu tidak jadi berbelanja gitu ya, tidak jadi check out karena pikir-pikir lagi. Nah, menambahkannya bisa di sini. Caranya bisa dicari untuk namanya misalkan Firman tadi ya. Firman lalu dipilih untuk nomor invoice-nya di sini. Nah, yang baru itu tadi 2 di sini. Sebesar 220, apakah benar? Nah, 220 ya. Fitman, di sini 220 tadi sudah sesuai ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diklik simpan saja langsung di sini. Nah, kita balik lagi ke invoice ya, cek. Nah, di sininya sudah tidak ada karena sudah dipindahkan ke pembatalan tadi. Nah, ini. Nah, lalu di invoice ini apabila ada yang belum bayar, ini akan ada muncul outstanding atau bisa dibilang hutang lah ya. Hutang yang belum dibayar customer ke toko di sini. Cara melunasinya bagaimana? Nah, cara melunasinya ini bisa diklik penerimaan di sini. Sebentar, mana tadi? Nah, penerimaan. Nah, jadi agar tidak perlu susah-susah gitu ya mencari nomor invoice-nya. Bisa juga dicari terlebih dahulu, menambahkan manual di sini. Klik tambah, dicari namanya Firman, dipilih nomor invoice-nya. Tadi itu sebentar, nomor invoice-nya 1. Nah, sama kan ya dengan ini. Kalau tadi itu sudah diklik langsung tombol penerimaan, itu langsung diarahkan dan input langsung di sini. Nah, kalau sudah seperti ini bisa diisi ya. Misalkan dari customer tersebut itu baru bayar berapa gitu. Misalkan 300.000 baru bayarnya. Bisa diklik simpan saja di sini. Nah, nah, mohon maaf ya, Bapak Ibu di sini agak berisik di sini. Nah, lalu kita cek ya invoice-nya. Nah, di sini nilai outstanding-nya itu sudah berkurang sebesar 300.000. Yang awalnya itu 660.000. Nah, kalau misalkan dilunasi bagaimana ya? Kita coba ya nanti. Kita tambah lagi nih pelunasannya. Kita lunasi ya untuk sekarang. Nah, kita lunasi sebesar 360.000 di sini. Lalu diklik simpan. Nah, sudah ya tercatat di sini. Nah, di invoice-nya itu outstanding-nya akan nol, namun tetap tercatat untuk pembeliannya di sini. Jadi seperti itu untuk penggunaan menu penjualan di sini. Nah, biasanya untuk penjualan ini yang diinvoicekan itu untuk transaksi-transaksi yang lumayan besar yang butuh bukti transaksinya atau bukti pembeliannya gitu. Bisa diinput di invoice ini. Apabila misalkan hanya berbelanja sedikit, itu bisa diinput di menu atau modul pos nantinya. Kita geser ya sedikit ke menu pembelian di sini.
Nah, menu pembelian ini itu, eee, berhubungan dengan restock barang nih. Bentar. Nah, jadi ada 2 cara di sini di menu pembelian ini, ada purchase order atau PO ya, atau di sini juga ada penerimaan langsung. Nah, bedanya apa? Nah, untuk bedanya purchase order itu biasanya, dengan sistem PO ke supplier gitu, misalkan ke sales-sales atau ke, supplier-nya langsung gitu ya. Itu bisa menggunakan purchase order. Nah, apabila, dari koperasi rekan-rekan itu langsung berbelanja ke toko gitu ya, misalkan ke toko kelontongan atau supermarket atau toko serba ada, itu bisa langsung melakukan penerimaan di sini. Mungkin kita coba satu-satu ya di sini. Nah, kita coba PO terlebih dahulu. Ini masih kosong. Kita coba PO banyak ya. Tadi itu suppliernya Indomarko ya, untuk susu. Nah, kode barangnya ini bisa ditulis saja namanya ya, susu ultra. Kita restock nih susu ultranya sebesar 30 pieces. Nah, totalnya 900.000 ya. Ini bisa diklik simpan. Nah, ini baru memesan saja nih. Jadi belum ada barangnya. Nah, kalau barangnya sudah ada atau sudah dikirim ke toko gitu ya, ini bisa di-input di penerimaan. Karena, eee, kadang apabila di apa namanya, supplier itu ya, apabila kita membelinya dengan jumlah banyak, biasanya itu ada bonus-bonus produk nih, atau mungkin, eee, seperti atau kekurangan produk. Misalkan belinya sebesar 30 pieces, yang datangnya itu hanya 20 pieces karena kehabisan gitu ya. Nah, dengan, masalah seperti itu kami, menyediakan penerimaan di sini. Jadi tidak langsung masuk gitu stoknya, dari penerimaan terlebih dahulu. Bisa diklik tambah baru di sini. Nah, kita cari untuk suppliernya, misalkan Indomarko ya tadi. Indomarko, sini pilih PO-nya. Nah, ini susu ultra nih. Nah, misalkan ada bonus nih. Ini masih bisa diedit gitu ya. Karena kan dari supplier itu biasanya suka ada, saat datang barang itu info terkait kenaikan atau penurunan harga nih, seperti itu. Apabila ada penurunan harga, otomatis dari harga jualnya juga akan menyesuaikan gitu ya, atau misalkan ya sudah tetap saja gitu ya. Nah, misalkan kita tambah untuk bonus yang tadi ya, kita bonusnya misalkan air mineral. Nah, atau misalkan keripik pisang 1 pack ya. Nah, harganya kan 4.000 nih. Kita diskon nih. Isi aja diskon 4.000. Nah, ini kan kita terhitungnya ini bonus ya, atau, barang gratisan dari supplier nih. Jadi kita tetap bayar sebesar 990.000 ditambahkan dengan PPN ini di sini ya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa ditambah atau misalkan bonusnya jangan 1 deh, eee, kita isi 10 gitu ya. Di sininya juga bisa disesuaikan 30, 40.000 ya. Nah,
Bagas. Kita diskon sebesar 4.000. Ini kosongkan terlebih dahulu, kan di 40.000. Nah, seperti ini. Ini bisa tidak ya? Harus diisi nih di sini. Misalkan 10.000 gitu ya. Satu di sininya di diskon. Atau mungkin bonusnya jangan 10, satu saja ya. Yang satu di sini harganya tadi 4.000. Ini diskonnya di 4.000 juga. Nah, harga jualnya kita sesuaikan di 5.000. Nah, sudah ya di sini. Ini bisa diklik simpan. Nah, di sini penerimaannya itu langsung eh, nol nih untuk utangnya di sini. Karena tadi saat menginput penerimaan itu dari status pembayarannya ini lunas. Nah, misalkan menyicil gitu ya untuk status atau pembayarannya. Nah, ini bisa diklik belum bayar saja. Lalu disimpan. Nah, masih ada hutang di sini. Nah, bagaimana cara untuk apa namanya jatuh temponya ya? Nah, untuk jatuh temponya sebenarnya tadi terlewatin di PO di sini. Jatuh tempo itu bisa dihitung sebentar. Nah, di sini ada jatuh tempo di sini. Jatuh temponya itu bisa ditentukan. Misalkan ingin 1 bulan kah, 3 bulan atau berapa bulan itu bisa ditentukan di sini. Nah, tadi sudah ya tadi penerimaan di sini. Ini masih ada hutang nih. Nah, kita coba bayar ya di sini. Kita tambah baru, suppliernya bisa disesuaikan. Misalkan Indomaret tadi ya. Nanti metode pembayarannya bisa dipilih, tanggal pembayarannya. Nah, untuk tanggal pembayaran ini bisa di tanggal mundur. Nah, misalkan lupa gitu ya, menginputnya bisa di tanggal mundur saja. Nah, ini sebesar 999.000. Kita bayar 900 terlebih dahulu ya. Jadi masih ada di penerimaan ini sisa 99.000 untuk hutangnya. Nah, di sini juga ada button untuk cetak saja, jadi tidak ada button untuk langsung dibayar gitu. Harus diinput secara manual di sini. Nah, seperti itu untuk menu pembelian. Di sini masih ada menu akunting dan laporan. Nah, untuk menu akunting ini ada menu buku kas, jurnal, dan jurnal harian. Nah, kita pertama-tama bahas buku kas terlebih dahulu ya. Nah, untuk buku kas ini biasanya dipakai apabila di awal hari itu dari kasir itu menerima uang gitu, buku kasnya. Misalkan uang untuk kembalian kah atau keperluan-keperluan di toko. Karena kan keperluan di toko itu lumayan banyak ya, seperti untuk kembalian atau perbaikan-perbaikan alat gitu ya. Misalkan ada lampu yang mati atau mungkin untuk pembayaran listrik gitu ya. Nah, ini bisa diinput di buku kas ini. Ini tinggal ditambah baru, nanti diisi untuk nominalnya. Keterangannya juga bisa diisi. Misalkan saldo kas atau saldo hari sekarang hari Rabu ya. Kan sebesar kita dikasih 2 juta gitu ya untuk pegangan di toko. Nah, ini bisa diklik simpan.
Oh, ini ya, nama bekasnya kas keper kas atau operasional toko ya. Nominal kas awalnya 0, ini bisa disimpan. Nah, ini ya, kas awalnya 0 di sini. Nah, jadi untuk buku kas itu hanya menyetorkan saja gitu, menambahkan buku kas yang ada di toko nantinya. Lalu di sini ada jurnal. Nah, jurnal ini bisa di input apabila ada pembelian seperti tadi. Misalkan untuk pembayaran listrik atau pembelian barang-barang, perbaikan barang-barang, misalkan beli lampu gitu ya. Nah, itu bisa di jurnal di sini. Misalkan jurnal umum. Sebentar, kita buat terlebih dahulu. Oh, sebentar ya. Hmm, ini ada kesalahan nih. Mungkin kita buka di pelatihan dulu ya. Oh, ini ada. Kita pakai sama admin ya. Nah, mungkin kita pembahasan untuk akuntingnya kita memakai admin link pelatihan terlebih dahulu ya. Nah, jadi seperti ini nih untuk jurnalnya nih. Nah, ini ada contoh ya. Saya lihat. Nah, ini ada SAU tahun berjalan terhadap kas. Nah, cara menambahkannya, saya tahu terlebih dahulu, ini ditambah jurnal umum. Nah, untuk namanya akunnya ini bisa dipilih ya. Ini biasanya dari kas toko kan. Misalkan kita anggap kas ini kas toko gitu. Untuk persediaan barang gitu ya, atau misalkan untuk peralatan ya di sini. Eh, Pembelian lampu gitu ya. Kita input di 50.000 atau mungkin 100.000 saja ya. Oke, diklik simpan di sini. Nah, ini nantinya akan tambah di bawah di sini. Nah, ini juga bisa dihapus untuk jurnalnya. Ini apabila ada yang untuk kasirnya itu diberi akses untuk menghapus dari jurnal gitu ya. Nah, ini bisa dihapus. Nah, lalu di sini ada jurnal harian. Nah, untuk jurnal harian ini lebih ke apa namanya? Untuk menampilkan jurnalnya saja gitu. Nah, ini kok di jurnal ininya banyak di sananya sedikit ya. Oh, ini menampilkan semua jurnal harian saja. Ini ada pembelian susu Ultra. Oh, ini salah jurnalnya tadi. Nah, seperti ini ya. Ini hanya melihat saja untuk jurnalnya. Jadi juga seperti buku besar ya bisa dipilih untuk perkiraannya gitu. Apabila bingung untuk mencari jurnalnya.
Nah, lalu di sini juga bisa tambah perkiraan di sini. Misalkan ingin ada perkiraan atau, akun, akun keuangannya gitu ya. Misalkan persediaan barang atau misalkan, eee, di sini ditambahkan, gaji karyawan sudah ada, beban listrik mungkin, beban air sudah ada, handphone dan internet sudah ada. Mungkin ditambahkan beban, bahan bakar gitu ya, BBM. Caranya, ini kan bisa tinggal ditambahkan di bawahnya. Nah, di sini ada klik tambah. Nanti kalau seperti ini ditambahkannya itu otomatis, bertambahnya itu akan di bawah akun yang diklik tambah ini. Nah, seperti ini mungkin kita ke perkiraan, bentar, kodenya itu tadi beban air, kita tambahkan ini 5 berarti nama perkiraannya beban, BBM gitu ya. Saldonya kosong, kategorinya kita lihat debit laba rugi biaya. Tidak rugi biaya. Nah, ini bisa dinolkan saja, langsung klik simpan. Kalau sudah seperti ini bisa diindeks ulang perkiraan terlebih dahulu untuk mengurutkan kembali dari urutannya, nomor urutnya ini. Nah, tadi itu, nah ini ya, beban BBM. Jadi otomatis menambah di bawah air nih. Jadi tidak akan loncat-loncat kemana-mana gitu. Nah, lalu di sini ada buku besar. Buku besarnya ini masih sama seperti yang ada di aplikasi Core ya. Nah, ini minus semua untuk transaksinya. Ini di bank apakah ada? Nah, sama minus. Ini juga bisa diekspor ya untuk laporan-laporan keuangan di toko ini. Diekspor ke Excel nantinya. Nah, lalu di sini ada perhitungan HPP nih. Nah, untuk perhitungan HPP ini harus tutup stok terlebih dahulu yang ada di persediaan tadi yang kita lewat. Nah, kita coba tutup stok ya. Untuk tutup stok ini tinggal dipilih untuk, bulannya, lalu untuk tahunnya dipilih juga. Lalu diproses tutup stok. Sudah diproses tutup stok, kita tinggal proses HPP di sini. Kita tadi itu di bulan September ya, tahunnya 2025 semua outlet saja. Lalu diklik lihat di sini. Nah, hasil HPP yang didapat itu di 80.000 saja di sini. Nah, ini bisa dipilih, misalkan debitnya ke kas atau lalu kreditnya nantinya ada akun HPP nantinya. Misalkan sekarang kita masukkan ke hutang usaha dulu ya. Tinggal diklik posting di sini. Jadi tidak perlu menghitung, atau menjurnal manual lagi untuk HPP-nya. Nantinya akan langsung masuk ke jurnal di sini di bawah. Sebentar. Ini di bulan September ya. Kita cari di harian tampilkan. Nah, Bapak, HPP barang beli putus bulan 9 di sini otomatis untuk keterangannya. Seperti itu untuk, perhitungan HPP di sini. Lalu di bawahnya ada laba rugi kumulatif dan laba rugi periode. Nah, perbedaannya apabila laba rugi kumulatif itu datanya diambil dari terakhir kali tutup buku nih. Misalkan kita, tutup bukunya di Desember. Nah, eh, laba rugi kumulatif itu akan mengambil data dari Januari setelah tutup buku ya, dari Januari sampai dengan bulan ini. Nah, apabila laba rugi periode, nah kita coba lihat dulu. Laba rugi periode ini bisa menampilkan laba rugi atau nominal laba rugi yang di bulan tertentu saja gitu. Misalkan hanya ingin melihat laba rugi periode bulan September gitu ya.
Ini bisa digeser saja untuk tanggalnya ke bulan September. Wah, tinggal 10 ya. Perlu ditampilkan data. Nah, ini laba rugi bulan September. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30 nih di sini. Di perbedaannya hanya di tanggalnya saja gitu. Nah, ini kan tanggal segini ya, laba ruginya tampilkan. Nah, seperti itu. Lalu di sini ada neraca di sini. Nah, untuk neraca ini masih sama ya seperti neraca yang di core untuk laporan keuangannya gitu. Jadi bisa diekspor atau bisa di-print juga. Namun akun-akunnya yang berbeda dengan aplikasi core. Lalu di sini juga ada neraca saldo agar bisa dilihatkan ya atau ditampilkan untuk mutasi debit kreditnya di sini. Dan tutup buku di sini. Bisa diproses tutup buku tahun sekarang. Nah, ini biasanya di SHU biasanya kan. Tanggal tutupnya bisa dipilih, misalkan di tanggal hari ini, lalu diproses tutup buku saja. Nah, seperti itu. Itu untuk menu akunting. Ini ada satu lagi nih, menu laporan. Nah, menu laporan ini berkaitan dengan seperti penjualan, terus pembelian, atau terkait persediaan barang gitu ya. Nah, nanti dilihatnya di menu laporan ini. Nah, di sini kan ada dua ya untuk laporan penjualan ini. Ada laporan penjualan dan laporan detail penjualan. Nah, apabila di laporan penjualan, ini hanya menampilkan nominal-nominalnya saja, gitu. Tidak menampilkan total produk yang dibelinya atau produk yang dibelinya. Nah, kalau seperti itu dilihatnya di detail penjualan. Nah, apabila di detail penjualan, ini dari nominal, lalu nama barang yang dibeli dengan kuantitinya itu akan ditampilkan di sini. Nah, nama customer, minuman, nama barang yang dibelinya, kuantiti, harga dan total transaksinya di sini. Ini harga satuan ya. Lalu di sini ada laporan pembelian atau restock barang ya. Nah, ini ada 270 lunas di sini. Lalu laporan pembatalan, ya, laporan persediaan. Nah, laporan persediaan ini laporan stok ya. Di sini ini banyak, lumayan. Nah, lalu di sini ada keluar masuk persediaan atau tadi yang di apa namanya? Di retur gitu ya. Nanti tampilnya di sini. Misalkan ini masuk barang gitu ya. Masuk barangnya dari mana? Dari penyesuaian kah atau ini juga bisa disesuaikan jenisnya. Dari pembelian kah atau dari retur? Retur nggak ada ya. Coba di ini penjualan, konsinyasi, tidak ada penyesuaian banyak ya di sini. Atau mungkin keluar barang di sini semua jenis penyesuaian. Nah, lalu laporan tutup stok di sini. Nah, ada tutup stok banyak ya. Untuk tadi tutup stok ini ada di eh, bulan 9 ada 55 barang. Jadi, nah, mungkin untuk laporan seperti itu hanya bisa dilihat saja ya kebutuhannya seperti apa nanti bisa ditanyakan nantinya. Nah, mungkin kita lanjut ke modul selanjutnya ya di sini. Ada modul transaksi untuk IPOS nih atau transaksi kasir di sini. Ini lumayan loading sebentar.
Mungkin di sini saja ya kita coba e-posnya. Nah, kita masuk. eh, hmm, Nah, untuk e-pos ini saat tampilan awal ya saat masuk ini akan menampilkan modal awal. Nah, modal awal ini modal yang diberikan kepada tadi ya yang buku kas tadi. Nah, misalkan modal awalnya ini nol ya. Ini bisa disetorkan saja itu modal awal yang hari kemarin. Lalu bisa di input setorannya berapa untuk hari ini. Ini tampilan untuk modul POS-nya ya. Jadi ada kolom input barang dan pemilihan customer di sini. Lalu ada tambah tombol-tombol tambahan di atasnya. Nah, mungkin kita coba transaksi ya di sini. Nah, di sini kita mungkin coba anggota ya. Nah, untuk customer anggota, ini kolom barangnya itu tertutup sampai dengan dipilih eh, atau diisi untuk jenisnya. Misalkan, bukan jenisnya maaf, eh, diisi anggotanya kan 001 gitu ya. Salah. Kita Ahmad Dhani. Nah, Ahmad Dhani. Nah, ini baru terbuka nih. Nah, nanti juga apabila ada anggota yang membelinya itu secara kredit gitu ya. Ini bisa diatur batas tagihannya di Sakti Online. Nanti tagihan anggotanya akan muncul di sini apabila sudah ada transaksi kredit nantinya. Misalkan kita tadi susu ya. Nah, susu ultra kita beli 30 pieces gitu ya. 30 pieces. Ini bisa diklik enter saja. Nah, nantinya apabila dari rekan-rekan sekalian itu menggunakan scanner gitu ya, nanti scanner itu bisa dipakai di sini. Jadi tinggal scan saja nanti tinggal di untuk menambahkan barang ke bawahnya. Nah, kita pakai ya coba voucher yang tadi. Tes eh tadi itu nama kode vouchernya apa ya? Lupa lagi. Tes 123. Tes 123 pakai voucher. Nah, nanti di sini kan belum terbayar ya. Nanti munculnya itu saat pembayaran nih kan terpotong untuk potongan atau diskonnya vouchernya itu. Bayarnya di sini misalkan 100 kita sesuaikan 890.000. Charge-nya ini atau lebihnya gitu ya. Ini kalau misalkan kita bayar lebih itu kan 900.000 gitu ya. Nah, ini bakal ada untuk kembaliannya di sini sebesar 10.000. Kalau sudah seperti ini bisa diklik selesai. Nah, kalau sudah diklik selesai, ini akan muncul voucher, mohon maaf, struk di sini. Nah, struk ini akan menampilkan nama toko, alamatnya, ini untuk eh, kode apa badan hukumnya ya. Lalu di sini ada email dan keterangan-keterangannya di sini. Nah, ini bisa di print ya. Nantinya tinggal klik print saja di sini di pojok kanan atas. Kembali mungkin misalkan ada customer yang sudah nginput sudah mengantri namun eh, ada kelupaan barang jadi kembali lagi ke belakang gitu ya misalkan susu input satu lalu dua ini satu. Nah, misalkan sudah banyak gitu ya di sininya di inputnya. Sudah banyak namun
si customer-nya itu kembali lagi ke belakang. Nah, kalau sudah banyak kan ini ribet ya di sini untuk menambahkan untuk menghapusnya satu-satu gitu ya. Di sini sudah kami sediakan untuk riset lagi, bersihkan transaksi. Ini jadi langsung bersih eh untuk daftar yang sudah di atau barang-barang yang sudah diinputnya. Tinggal klik lalu di enter saja, diklik ya, nanti langsung kosong di sini. Atau mungkin ada customer yang sudah diinput untuk barangnya. Misalkan kita cari dulu ya, tambahkan barang yang banyak. Ada beras di sini ya, tambahkan lalu keripik ya. Nah, sudah banyak gitu ya. Ini kan menghapusnya itu tidak mungkin dihapus satu-satu ya. Kalau nantinya customer itu akan kembali lagi ke kasirnya untuk membayar barangnya, ini bisa disimpan terlebih dahulu gitu. Jadi tidak perlu input ulang di sini. Misalkan tadi Führer. Nah, ini ada nah, kalau nggak kesimpan order. Ini bisa disimpan terlebih dahulu untuk orderannya nantinya akan masuk ke simpan order di sini. Jadi apabila customer itu datang lagi ke kita gitu ya, ke kasir, ini tinggal masuk ke daftar order, tinggal diklik, langsung dibayar. Jadi tidak perlu menginput ulang atau dihapus gitu ya. Tinggal diklik, nantinya tinggal dibayar langsung gitu. Ini tinggal klik bayar, 350.000, selesai. Langsung keluar struknya di sini. Seperti itu. Nah, di sini juga ada daftar penjualan nih yang dilakukan di pos. Nantinya akan tercatat di sini. Nah, mungkin di sini juga restoran-restoran itu yang tadi ya, tutup saja ini. Nah, mungkin seperti itu untuk materi hari ini gitu ya terkait aplikasi penunjang operasional toko atau unit tokonya, unit retail dari koperasi. Mungkin materinya sudah selesai dari saya, dikembalikan lagi mungkin ke Mbak Ayu ya. Boleh Mbak Ayu apabila ada pertanyaan gitu dari rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Terima kasih Mas Firman atas penyampaian Wah, materi terkait suaranya sistem kecil ya pembayaran Mbak. ya. Halo, cek, 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 cek. Masih kecil sebentar. Baik. Coba cek lagi Cek, Mbak. cek. Apakah masih kecil, Mas? Halo, cek, cek, Lumayan kecil cek. ini di sini di saya. Lumayan. Halo, cek, cek. Apakah suara saya terdengar? Kenapa? Ada sih Mbak, cuma kecil aja ini. Cek, cek, cek. Apakah suara saya terdengar, Mas? Ada Mbak, ada. Hilang Mbak suaranya Mbak.
Ya. Bagaimana Mbak? Nggak ada suaranya ini. Tapi tadi kelihatannya bicara nih. Halo, cek Mas. Nah, sudah masuk, sudah jelas. Mohon Akhirnya. maaf karena terkendala suara. Saya sedang menggunakan punya Mas Dias ya. Baik, terima kasih Mas Firman atas penyampaian materinya terkait Sakti Multi Usaha. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan terkait materi yang telah disampaikan oleh Mas Firman? Boleh langsung on mic atau di kolom chat Zoom ya Bapak Ibu sekalian. Materinya di-sharing saja, Mbak. Nanti kami pelajari kembali. Ada hal apa yang kurang jelas kami konfirmasikan. Oke, baik. Ini Bu Yeni, apakah sudah mengisi Ya. link daftar hadir? Oh, belum. Saya ini kendala ini jaringan di sini jadi terpental dari tadi nih. Oke, baik. Ini saya kirimkan kembali untuk link daftar hadirnya ya, Bu. Boleh diisi terlebih Ya, dahulu siap. agar nantinya tim kami dapat mengirimkan materi dan recordnya ya. Siap. Baik, makasih, Mbak. Baik, terima kasih kembali, Bu. Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin didiskusikan kembali atau ditanyakan kembali sebelum kita menutup acara workshop pada siang hari ini? Oke, mungkin sudah tidak ada lagi yang ingin ditanyakan atau didiskusikan ya dari Bapak Ibu sekalian. Baik, mungkin dari Mas Firman sebelum menutup kegiatan pada siang hari ini, apakah ada yang ingin disampaikan kembali, Mas? Mungkin dari saya cukup sih, Mbak. Ayo. Mungkin dari yang Oke, lain. baik. Mungkin apabila sudah tidak ada lagi yang ingin disampaikan ya, dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan, kami izin mengingatkan kembali apabila Bapak Ibu belum mengisi link daftar hadir, boleh diisi terlebih dahulu. Karena benefit seperti sertifikat, rekaman Zoom, dan modul pelatihan akan diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan ini selama 4 hari berturut-turut. Baik, terima kasih kepada Mas Firman atas penyampaian materinya dan juga terima kasih kepada Bapak Ibu hari ini atas partisipasinya. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait pelatihan hari ini, bisa langsung menghubungi Mas Dias di nomor Sakti Bisdev di 0877 6364 4626. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sampai jumpa di sesi besok di jam dan link yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat dari tim Sakti. Terima Waalaikumsalam. kasih Terima kasih, Pak Mbak. Firman. Terima kasih, Terima Pak kasih Firman. semuanya. Selamat sore, sukses selalu. Selamat sore.